Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih wal ma'budi bi qudratihi wal muta'i bi sultanihi wal marhubi min 'adzabihi wa satwatihi. Alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa a'azzahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi tanzil kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di hari yang penuh berkah ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah Al-Mubarak. Dan sesaat lagi kita akan menjumpai Sayyidus Syuhur, pemimpin para bulan Ramadan Al-Karim wal Mubarak, bulan Ramadan yang agung dan penuh berkah. Maka kita bermunajat kepada Allah, kita meminta, memohon agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak keluar dari masjid ini kecuali keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menemui Allah, menjumpainya kelak kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Tema khutbah kali ini insyaallah tentang bagaimana kita merancang ending kehidupan kita yang terbaik atau husnul khatimah. Husnun artinya khair, yang terbaik. Khatimah akhiruhu, yang terbaik akhirnya. Ini adalah cita-cita hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman. Ingin akhir hayatnya, ingin akhir kehidupannya dalam keadaan terbaik. Lalu kenapa kita harus merancang kehidupan kita? Jawabannya karena semua kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Wal mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Dan kematian itu laksana pintu gerbang. Setiap jiwa, setiap makhluknya, turn by turn, giliran demi giliran akan memasuki atau melewati pintu yang disebutkan al-maut. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kita berada, maka tidak ada seorang pun yang lari dari kematian. Meskipun ada di balik dinding yang kokoh. Allahu Akbar. Dan kematian adalah misteri. Al-mautu mastur. La ahadu ya'lam mata wa aina wa kaifa yamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi apa ia akan mati nanti. Why? Limada? Kenapa Allah rahasiakan? Agar orang-orang yang beriman senantiasa mempersiapkan diri untuk menjemput ajal kematiannya. Agar orang-orang yang bertakwa senantiasa waspada dan berhati-hati, senantiasa menjaga
memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan dalam kondisi apapun dan kapanpun, agar kemudian kematiannya dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Maka dalam muqaddimah tadi khatib menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita dituntut untuk bertakwa dengan sesungguhnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa. Agar apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ay wala tamutunna illa fi halati husnil khatimah. Kita tidak mati, tidak menghadap Allah kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan muslim, dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Orang yang beriman tidak peduli kapan dan di mana dia akan mati. Tapi orang yang beriman sangat peduli. How to die? Bagaimana dia akan mati nanti? Dalam keadaan apa dia akan mati nanti? Dan jawabannya tentu hanya dua. Husnul khatimah, apakah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah, kematian yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Oleh karena mati sesuatu yang pasti, kematian adalah keniscayaan, dan setiap kita makhluknya, umatnya, telah ditentukan ajal kita. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal suatu kaum, maka tidak ada seorang pun yang mampu mengakhirkan atau mendahulukan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, sadar tidak sadar, memang usia kita bertambah secara zahir. Namun hakikatnya dengan bertambahnya usia kita, jatah kehidupan kita semakin berkurang. Itu artinya kematian, jadwal kematian kita semakin dekat. Maka oleh karena itu seharusnya, semestinya orang-orang yang beriman itu semakin berhati-hati, semakin waspada dan mawas diri, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin untuk beribadah, semakin dahsyat amal-amal salehnya, karena dia tahu bahwa jadwal kematiannya semakin dekat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Maka bagaimana persiapan orang-orang yang menghendaki husnul khatimah? Pertama, taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. The first, the last, yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada pengulangan dosa, tidak lagi melakukan maksiat yang pernah ia lakukan sebelumnya. Walam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Penyesalan yang begitu mendalam dalam dirinya. Menangis, hancur hatinya ketika ingat masa lalunya. An-nadam. Hadhil alamah, ciri orang yang taubatan nasuha. Maka ikhwah, para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Ramadan adalah kesempatan yang sangat mulia, istimewa, yang sangat berharga. Momentum diampuninya dosa dan diterimanya atau diijabahnya doa. Yang kedua, kasratul dzikri wal istighfar, memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Udzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikir yang banyak, semoga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Orang-orang yang beriman senantiasa lidahnya, pekerjaannya, fisiknya, jiwanya, hatinya tidak lepas dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya basah menyebut namanya dan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hamba, maafkan kesalahan hamba ya Allah, bimbing hamba, berkahi sisa umur hamba ya Allah, pertemukan hamba dengan Ramadan ya Allah,
rintihan orang-orang yang senantiasa menghendaki husnul khatimah dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Berikutnya adalah birrul walidaini, berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah perintahkan kita untuk menyembahnya dan kemudian memuliakan atau berbakti kepada orang tua. Sayangi mereka, hormati, muliakan mereka. Bahkan Allah melarang kita untuk berkata wala taqul lahuma uff wa qul lahuma qawlan ma'rufa, qawlan karima. Jangan sampai kita menghardik apalagi durhaka kepada kedua orang tua. Allah mengingatkan kita dan senantiasa menyebut bagaimana pengorbanan kedua orang tua kita. Wahnan ala wahdin wa fisalu fi amain. Berat dalam berat, susah dalam payah mengandung kita, membesarkan kita, mendidik kita. Allah catat, Allah rekam dalam Al-Quran ini agar kita tahu diri dan senantiasa mengingat jasa-jasa kedua orang tua kita, sehingga akhirnya kita akan sayang kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang diaminkan oleh Rasulullah ketika malaikat berdoa munajat kepada Allah. Ya Allah, celaka, sungguh hina seorang hamba yang diberikan kesempatan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak mampu untuk berbuat kebaikan kepadanya, tidak mampu untuk memuliakan keduanya. Amin, kata Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ikhwati iman jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka yang terakhir, seorang yang merindukan husnul khatimah dalam kehidupannya adalah taqarrub ilallah bil Quran, dekat dengan Allah dengan cara dekat dengan Al-Quranul Karim. Momentum Ramadan yang insya Allah sebentar ini, beberapa saat lagi kita akan memasuki ke dalamnya, adalah momentum terbaik, termulia di antara 11 bulan lainnya. Momentum spesial yang istimewa. Lalu para ulama kemudian mengidentikan atau memberikan predikat kemuliaan, keagungan, keistimewaan bulan Ramadan dengan adanya Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan itu. Dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, predikat terbaik kepada orang yang belajar, mengajarkan dan apapun yang terkait dengan Al-Quran mendapatkan predikat terbaik, termasuk dimensi waktu Ramadan menjadi mulia karena ada Al-Quran yang diturunkan. Bahkan lebih spesifik lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar menjadi malam yang terbaik, khairum min alfi syahr, bahkan lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Karena apa? Turun di malam itu adalah Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Dahsyat begitu kemuliaan Al-Quran, keagungannya. Kenapa? Karena tersandingkan dengan Allah. Sesuatu yang dinisbatkan dengan Allah, kalamullah, baitullah, maka akan mendapatkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar mendapatkan pahala berlipat ganda. Kita membaca Al-Quran satu hurufnya dikali lipat 10, apalagi di Ramadan. Yang kata Allah, likulli amal ibni Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin illa as-siyam.
maka setiap amal pahalanya bagi seorang hamba itu dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, kecuali saum atau as-siyam. Fa innahu li, kata Allah, wa ana alladhi ajzi bihi, dan aku yang akan mengganjarnya. Wewenang Allah Subhanahu wa taala bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Dan Al-Qur'an pun begitu. Allahu Akbar. Kemudian derajat yang tinggi, kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kemudian Al-Quran dan As-Siyam dalam sebuah hadis menjadi dua yang chemistry yang disandingkan, Allah mendapatkan syafaat keduanya. Yushaffi'ani yaumal qiyamah. Siyam kemudian berkata kepada Allah, wahai Allah, hambamu dulu aku tahan minumnya, makannya, syahwatnya di siang hari, maka sekarang berikanlah syafaat kepadaku untuknya. Lalu Al-Quran pun berkata dan meminta kepada Allah di yaumil qiyamah syafaat. Ya Allah, hambamu ini dulu malamnya aku tahan agar tidak istirahat untuk membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, muraja' Al-Quran, maka saat ini aku minta kepadamu syafaat untuknya. Allahu Akbar. Maka hadirin ikhwatu iman, kemuliaan Al-Quran dan Ramadan sangat dahsyat, luar biasa. Kita memanfaatkan momentum ini. Mari kita berburu Ramadan sejak nanti. Kalaupun sholat tarawih nanti malam, kita mulai targetkan khatam Al-Quran minimalnya 1 kali dalam Ramadan. Syukur-syukur bisa lebih. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan dengan hadirnya Ramadan dan kemuliaan dengan adanya Al-Quran. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan serius agar Allah memberikan ending terbaik untuk kita, karena yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tawaffana muslimin, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.